Halo semuanya, selamat datang di video July Reading Vlog yang aku nggak tahu. Ini kayaknya lebih absurd lagi daripada June Reading Vlog. Jadi untuk bulan Juli ini aku mau mendokumentasikan membaca Jane Eyre. Sebenarnya ini ya Jane Eyre, dan ini tuh aku dapetin yang kayak versi, aku nggak tahu gimana cara bilangnya. Bentar aku cari dulu covernya tuh kayak gini. Covernya jujur bagus sih. Kok nggak ada? Kok nggak ada sih covernya? Kurang ajar banget. Bentar ya, ini tuh sebenarnya aku baca di Google Play Books, dan seperti yang bisa kalian lihat tadi, aku itu sudah nyampai di ini sih, page 407. Dan sebenarnya ini tuh udah aku baca dari tanggal 3 Juli ya, dan sekarang ini sudah tanggal 6. Jadi aku telat 3 hari gitu. Aku jujur lupa banget. Gak mau bukan gak mau sih. Aku tuh lupa terus kalau harus update buku ini gitu kan ke kalian. Dan tahu-tahu ya udah nyampe halaman 400-an aja gitu kan. Dan ini tinggal 100-an halaman lagi. Total halamannya itu 547. Jadi ya total kurang 100-an halaman lagi gitulah ya. Dan di sini tuh udah banyak banget yang terjadi. Ya iyalah, udah 400 halaman, dan ini aku udah di volume ketiga ya sebenarnya. Ini aku kasih tahu tuh. Udah volume ketiga, jadi udah 2 volume terlalu. Ini volume keduanya, dan ini volume pertamanya. Jadi ini singkatnya ya tentang Jane Eyre. Bentar sembari aku nyari covernya ya. Jadi ini ceritanya tentang Jane Eyre. Dia itu kayak istilahnya itu diasuh gitu sama bibinya dari kecil, dan ternyata dia tuh mendapatkan perlakuan yang gak baik gitu sih ya. Akhirnya sampai di satu titik dia ini tuh kayak Jane Eyre-nya ini ya didepak gitu dari tempat tinggal si bibinya. Dan ya akhirnya Jane Eyre memulai kehidupan baru di sebuah institut gitu, atau sekolah, atau apa ya, aku juga lupa namanya, nyebutnya apa. Pokoknya namanya Lowood School mungkin, aku juga lupa. Pokoknya Lowoodnya tuh ada ya. Dan sampai akhirnya si Jane Eyre ini ya udah sih tinggal di situ dan menjalani kehidupannya sampai dia tuh dewasa. Dan dia di sini digambarkan 8 tahun udah ada di sekolah barunya itu. Dan akhirnya dia jauh gitu kan dari si tempat tinggal bibinya ini. Jadi diceritakan di sini tuh kayak jaraknya 100 mil dari tempat tinggal bibinya itu. Jadi kayak ya Jane Eyre mau balik ke sana ya nggak mungkin. Ya pokoknya bibinya digambarkan kejam, dan karena Jane Eyre ini kan kayak anak yatim piatu gitu kan. Jadi ya dia kayak ditreat dengan tidak baik gitu sih. Dan ini kayaknya kecerahan, bentar. Ya pokoknya kayak gitu sampai di volume 1 diceritakan kehidupannya Jane Eyre gitu ya. Dan aku paling suka tuh chapter 9. Aku udah pernah bilang juga di apa namanya, di IG story, kalau chapter 9 bikin nangis. Emang sih bikin nangis banget. Ya menurut aku ya, tapi nggak nangis, maksudnya terharu. Nah, terus nanti udah selesai sampai chapter 15, kita akan ketemu sama yang namanya volume 2. Di volume 2 ini Jane Eyre ceritanya udah gede, udah gadis gitu lah ya, dan dia udah apa ya? Udah mau merasakan dunia dewasa gitu. Dan udah sih, dan di sini di chapter 11 itu ada, di chapter 11 di volume kedua itu ada plot twist gitu, karena Jane Eyre di sini diceritakan mau menikah gitu kan. Tapi ada plot twist kecil gitu, dan sekarang aku udah masuk volume 3, which is Jane Eyre ini tanpa sengaja akhirnya membuat suatu keputusan yang bikin dia itu akhirnya jauh dari calonnya itu. Tapi ya masih belum tahu sih ini kedepannya gimana, dan ini tinggal 100 halaman lagi gitu kan. Dan aku nggak tahu ini cara dokumentasinya gimana, kayak pokoknya gini aja sih. Dan aku tuh baca di Google Play Books tapi di PC karena menurut aku lebih enak aja gitu. Dan aku juga udah pernah singgung kalau ini kan English Classics, dan ini beneran pakai bahasa Inggris dari bahasa aslinya. Dan aku coba baca waktu itu kayak sekitar 3 bab, tapi aku nggak paham. Akhirnya aku bisa pakai fitur translate. Jadi fitur translate ini tinggal kita blok aja ya, literally di blok semua-muanya ini, terus kita pilih yang translate.
Nah, terus di sini detect language-nya ini kita ganti pakai bahasa Inggris. Dan yang di sebelah kanan kita ganti pakai bahasa Indonesia. Jujur sebenarnya translatannya tuh agak ada yang sedikit aneh dan sedikit gak nyambung gitu ini ya. Ini kayak ya kalau kalian baca ini kayak agak ada yang sedikit gak nyambung gitu lah ya. Dan ini tuh sebenarnya juga bisa dipersingkat gitu. Kalau di Google Playbooks nih, kalau di display option, ini kita bisa kayak gedein fontnya gitu kan. Ini kalau kita coba gedein ya. Tuh, beneran bisa gede banget gitu. Tapi kalau kalian mau baca yang versi bahasa Inggris, berhubung aku mau baca yang bahasa Indonesia, jadi aku kecilin sampai yang minimumnya 75%. Dan di sini bisa ke display satu satu screen ini tuh ke displaynya tiga sih, 2 sampai 3 halaman, bahkan pernah sampai 4 halaman sih. Jadi ya menurut aku lebih efisien juga, tapi ya tetap lama sih. Jujur aku tuh membaca 100 halaman dari Jen Airi versi terjemahan ini itu ngabisin waktu 5 sampai 6 jam per harinya ya. Gila nggak tuh? Aduh, aku jujur pusing banget sih sama yang namanya Jen Airi ini. Dan ini covernya kayak gini, aku baru ngeliatin, maaf. Nah, ini aku suka sebenarnya covernya tuh kayak bagus gitu aja, dan di Goodreads aku nggak ngapa-ngapain sih. Jujur ngomongin Goodreads aku kesal banget sama apa ya, kebijakan barunya Goodreads yang kayak ngeselin banget lah, you know. Mungkin buat Goodreads user tahu, mungkin kalau buat yang belum tahu, Goodreads sekarang ini udah menghapus fitur add manually books. Jadi kayak kita nggak bisa nambahin buku-buku baru, kita contohin aja sembarang gitu ya di sini. Ini kan nggak ada nih. Nah, terus biasanya di sini tuh ada manually add books. Jadi kita bisa nambahin sendiri bukunya kalau nggak ada. Tapi sekarang sudah tidak bisa karena yang bisa nambahin itu cuman Goodreads Librarian. Dan cara jadi Goodreads Librarian juga nggak gampang sih. I hate this update version of Goodreads. Jadi kayaknya ya gitu deh. Oke, itu tadi adalah update untuk Jen Airi. Kayaknya singkat banget ya untuk halamannya udah dibaca nih, udah sampai beratus-ratus nih, coba lihat. Udah sampai beratus-ratus yang diupdate cuma segitu ya, takutnya spoiler sih sebenarnya, tapi ya ya udahlah ya, ini tinggal chapter terakhir nih di chapter 12 kayaknya. Ya, chapter 12 dan sekarang aku chapter 6. 6 chapter lagi, doain aku selesai. Dan aku nggak tahu judul apa lagi yang akan didokumentasikan di July Reading Vlog. Nanti kalian lihat, nanti kalian cek sendiri aja ya.
Halo semuanya, jadi sekarang aku mau update. Sekarang ini tuh hari Kamis tanggal 7 Juli dan aku sudah selesai baca Jane Eyre. Dan ternyata ini tuh kalau lihat di konten itu sebenarnya kan masih banyak gitu kan. Dari yang terakhirnya bab 12-nya itu, tapi di yang halaman 501 ini sebenarnya udah selesai. Dan sebenarnya kalau kalian pingin tahu secara keseluruhan dan rangkumannya tuh ada di halaman 501 ini. Jadi ini bener-bener kayak kita dikasih tahu ini ceritanya kayak gimana dari sini ini ya dengan bahasa yang sedikit mudah. Terus di sini kita dikasih tahu juga karakternya tuh apa saja, siapa saja gitu kan. Wait, aku coba kebalik halamannya ini. Nih ada lagi kan tuh kayak ya karakter-karakter yang akan kalian temukan di dalam novel ini. Terus ini ada temanya ini seperti apa gitu kan. Dan terus kalau di halaman selanjutnya ini kayak cuman apa ya? Testimoni kali lah ya atau mungkin kritikan dari beberapa orang yang ya contohnya aja di sini ada kayak siapa ini aku juga kurang tahu ya. Tapi aku kayak agak skip gitu sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau baca ya monggo. Di sini ada banyak. Nah, terus di sini ada kayak beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Nih. Nah, terus di sini itu anehnya di biodata penulisnya itu justru bukan Charlotte Bronte ya. Ini about the author nih. Melainkan Jane Austen lah kok bisa gitu loh. Padahal ini kan yang nulis Charlotte Bronte ya, tapi aku ya nggak tahu juga. Terus di sini juga ada kayak notes atau glossary gitu. Dia ada kata-kata yang aneh, tapi ya di sini ada penjelasannya sih. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang udah jam 8. Tadi tuh waktu aku update sekitar sore gitu kan. I'm so sorry kalau tiba-tiba terputus ya. Apa namanya? Apa sih namanya updatesnya? Dan ini barusan aku habis nonton apa namanya video spoiler discussionnya gitu yang di channelnya Kak Krisan, terus ada Kak Rachel, Kak Opat sama Kak Nada. Tapi kok cuma layar putih, kita skip dulu aja deh. Nah, intinya di sini aku sudah selesai kan membaca Jane Eyre dan aku lumayan suka. Di sini tuh yang aku suka karena ada isu-isunya gitu, terutama setelah aku selesai nonton video reviewnya itu, video discussionnya itu. Di sini aku menemukan kalau banyak banget mungkin kayak isu-isu yang lebih relevan contohnya kayak feminisme terus mungkin apalagi ya kayak woman power gitu dan juga ya semacam kayak kehidupan atau mungkin tema kayak di novel-novelnya Paulo Coelho yang menyangkut kayak tentang sisi spiritualitas gitu tapi di sini dikemasnya dengan cara yang lain. Dan aku nggak bisa ngasih tahu gimana caranya untuk memberitahunya itu atau dengan gimana kemasannya atau di sini kalian bisa lihat aja sih sebenarnya di bagian terakhir itu ada yang tadi aku kasih lihat bentar. Nah, ini ada yang di terms and symbols ini. Jadi kalian bisa baca dulu di sini. Jadi ini sebenarnya kayak glossary atau rangkumannya itu udah ada di sini. Jadi kalian bisa lihat nih di halaman 501. Tadi udah aku ngomongin sebenarnya. I'm so sorry. Dan di sini aku suka juga dengan bagaimana sebenarnya gaya berceritanya Charlotte Brown. Gimana sih caranya ngomongnya Charlotte Brown atau Charlotte Bronte? Aku ngomongnya kayaknya Charlotte Bronte. Nggak tahu ya, I'm so sorry kalau salah. Tapi aku suka dengan gaya berceritanya penulis. Pokoknya dia deskriptif banget dan apa ya, suasana hati yang digambarkan di sini tuh juga bagus. Dan memang karena pakai POV orang pertama, itu jadi bikin kita jadi tahu gitu gimana isi pikirannya Jane. Tapi somehow itu terlalu banyak dan justru at some point itu bisa mengganggu juga. I'm so sorry, not gonna lie. Dan sebenarnya kalau novel klasik itu kan emang kayak gitu ya, ciri khasnya lah ya. Nah di sini terus yang aku suka itu adalah tempat-tempatnya itu kayak ya bagus digambarkan dengan bagus. Apalagi di sini kebanyakan itu adalah rumah kayak rumah bangsawan gitu. Jadi aku ngebayangin kayak rumah yang bagus, yang besar, megah, yang kayak di film-film gitu. Dan aku juga suka vibe-nya itu bagus lah ya. Oh ya, ngomongin soal tempat, aku juga di sini tuh jadi keingetan salah satu novel yang udah pernah aku baca tahun lalu yaitu The Turn of the Screw.
di The Turn of the Screw itu apa namanya, kalau di situ tuh kayak juga apa sih namanya, kayak latar tempatnya itu ya di bangunan yang megah banget gitu tapi genrenya horor. Nah, kenapa aku bisa tiba-tiba keingetan sama novel yang itu? Karena di Jane Eyre ini tiba-tiba ada unsur horornya dan aku bingung juga dong. Dan di sini juga ada kayak unsur yang bikin tragis gitu yang menimpa salah satu tokoh laki-lakinya. Terus di sini juga pokoknya apa ya, Jane Eyre ini juga sering mendapatkan mimpi-mimpi yang buruk gitu. Terus dia juga mendapatkan apa ya istilahnya tuh kayak ngefeel ada sesuatu yang nggak benar dari rumahnya ini. Jadi ya makanya aku jadi keingetan sama si The Turn of the Screw karena benar-benar vibe-nya mirip dan ceritanya di sini Jane Eyre ini juga menjadi sebuah pengasuh dan tokoh utama di The Turn of the Screw itu juga pengasuh. Atau mungkin aku mau carikan dulu mungkin covernya tapi nggak tahu ya. Ntar ya aku carikan dulu covernya. Nah, ini dia cover dari The Turn of the Screw atau bahasa Indonesianya itu jadi Misteri Bly atau Bly Manor. Dan ini diterjemahkan sama Gramedia dan ini sebenarnya klasik yang jujur aku suka karena penceritanya emang enak. Tapi setting tempatnya itu loh yang mengingatkan aku sama salah satu setting tempat yang ada di Jane Eyre ini. Dan udah sih gitu aja kayaknya ya. Terus kemudian apalagi ya di bagian terakhir tuh sebenarnya endingnya bagus kayak heartwarming gitu juga dan sebenarnya endingnya tuh bukan sesuatu yang wow banget tapi bukan sesuatu yang bikin aku jadi kayak kecewa gitu enggak jadi kayak ya so-so lah porsinya bagus enggak terlalu over lebay banget gitu juga enggak dan kalau dibilang novel ini enggak sesuai ekspektasi juga enggak tapi aku memang sedikit struggle bacanya ini kayak wah, harus butuh perjuangan sekali dan ya kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga sedikit proud karena baru baca novel ini tuh tanggal 2 Juli dan sekarang itu sudah tanggal 7 which is aku menghabiskan novel ini dalam waktu 6 harian. Tapi itu sebenarnya terbantu oleh si siapa namanya? Apa sih fitur translatean. Jadi aku nggak bisa bohong sebenarnya bahasa Inggrisnya juga susah banget. Bahkan aku sebenarnya baca bahasa Inggrisnya tapi di chapter awal aja sih di bagian nah di bagian awal ini sebenarnya tuh kayak ada introductionnya gitu terus ada kata pengantar dari penerbitnya dan editornya gitu-gitu sampai ini prafase dan ini aku cuma baca tuh sampai di chapter 4 pakai bahasa Inggris selebihnya goodbye. Jadi aku kayak nggak bisa banget kalau benar-benar harus pakai bahasa Inggris. I'm so sorry. Jadi ada alternatif dan ini juga ada terjemahannya. Jadi kalian bisa baca yang versi terjemahan. Jadi gak usah lah memaksa atau menyiksa diri kayak aku tuh jangan ya. Jadi mending kalian baca dengan santai dan enjoy. Dan di sini ngomongin tentang Charlotte Bronte, ternyata saudara-saudaranya Charlotte Bronte ini tuh juga penulis ya. Dan di sini yang paling terkenal itu adalah Wuthering Heights karyanya Emily Bronte dan ini aku bener-bener pingin banget untuk baca. Dan kebetulan banget nih ya kalian harus kasih tahu ini. Nah, kebetulan banget di Google Play Books itu aku pernah dapetin Wuthering Heights secara gratis. Yang mana ya covernya? Bentar ya. Enggak ada. Loh, tiba-tiba Wuthering Heights-nya hilang. Sebentar. Ini dia Wuthering Heights benar-benar di sebelahnya Jane Eyre. Dan intinya aku pengen baca Wuthering Heights ini. Ini tuh kayak gimana ya cara ngomongnya? Kalau di sini sih bilangnya seri dari Essential Classics dan aku nggak ngerti sebenarnya bedanya itu apa. Tapi di sini itu astaga dari tadi ngezoom. Jadi intinya di Essential Classics itu semua buku-bukunya itu kayak lebih dipersingkat gitu sih dari yang awalnya dan di sini cuma 470 halaman. Setahu aku Wuthering Heights ini juga tebel tapi ya gak tahu sih. Dan kayaknya aku tidak akan coba-coba sok-sokan pakai bahasa Inggris, bener-bener aku nanti akan pakai begini dan ditranslate ke bahasa Indonesia. I'm so sorry. Tapi aku bener-bener pengen banget baca untuk Wuthering Heights ini. Jadi bener-bener ya salah satu karya klasik dan di sini kan juga ada jajaran nih yang direkomendasikan oleh Goodreads itu aku juga udah pernah dapetin secara gratis di Google Play Books jadi aku kayak nggak ada alasan lah ya. Nah ini terus kalau kalian lihat ini juga ada kayak The Scarlet Letter pokoknya banyak banget sih yang klasik dan aku bener-bener kaget sekaget-kagetnya karena di sini banyak banget klasik yang gratis. Bentar ya aku coba cari dulu. Kalau di sini tuh ini ya Essential Classics kita klik.
Dan ini literally klasik semua tuh. Ada Adventure of Huckleberry, terus ini ada Time Machine, ada Study Scarlet, Pride and Prejudice. Ini aku bener-bener pengen banget baca di bulan depan. Kemudian ada Dracula dan juga Wuthering Heights tuh. Masih ada free-nya ini, free, literally free. Mungkin beberapa dari kalian kalau ada yang pengen baca klasik juga bisa ngomong di kolom komentar di bawah. Mungkin kita bisa badirit aja. Oke, ya segitu untuk updates dari Jane Eyre. Dan oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau Jane Eyre ini aku bakalan kasih rating 4. Jadi benar-benar recommended, dan ini beberapa teman-teman booktube ini juga ada yang kasih rating 5, bahkan ya Kak Ica. Di sini ada Kak Nada juga gitu ya. Pokoknya kayaknya ini memang novel klasik yang lumayan hype nih. Bahkan di Goodreads aja 46%-nya itu adalah ngasih rating 5. Jadi ini emang novel romance atau novel klasik yang sebenarnya ya untuk ukuran tahun 1800 ini kayak out of the box sih. Ya kayak nggak nyangka pemikiran seperti ini udah ada dari tahun segitu. Itu kan berarti udah 150 tahun yang lalu nggak sih? Bukan, pokoknya udah lebih dari seabad ya. Jadi pokoknya ini keren banget. Halo semuanya, jadi sekarang ini tanggal 8 Juli, hari Jumat. Dan kalau kalian mungkin ngedengar suara aku agak sedikit beda gitu karena lumayan gak enak ya, hawa-hawanya tuh kayak dingin yang berangin gitu. Jadi ya kayak gak enak gitu. Nah di sini aku pengen untuk sekaligus mendokumentasikan baca ini nih, Spy Family yang volume 3. Dan ini masih diplastikin dan aku akan buka dulu dan kita akan baca di reading vlog ini juga. Dan aku juga berencana untuk mendokumentasikan ini nih, Jatuh ke Angkasa ya, karyanya Nabila Anasti. Dan ini lumayan tipis sih. Aku berharap ini juga cepat selesainya, atau mungkin ya gitu deh. Kita akan buka dulu yang ini ya. Halo semuanya, ini malam harinya dan sekarang ini hari Sabtu. Aku udah bilang belum sih? Dan ini aku lagi nontonin videonya Kak Ariesi. Terus di sini aku mau update si ini ya. Tadi aku udah baca ini, sebenarnya udah selesai dalam sekali duduk. Dan ternyata aku kayaknya emang beneran suka banget deh sama seri ini. Beneran aku nggak bohong kalau Spy X Family ini jadi salah satu seri yang paling aku suka dan aku akan ikutin. Dan gimana ya bilangnya, karena di volume 3 ini aku juga memberikan rating 5. Jujur sebenarnya Spy X Family itu mempunyai keunikan ya, kalau aku bisa ngomong. Biasanya di bagian awal-awal tuh memang kayak agak sedikit agak sedikit kayak masih belum terbiasa gitu, meskipun kita udah baca volume sebelumnya. Jadi kayak ceritanya tuh masih agak ngambang gitu, tapi semakin ke tengah ke belakang itu makin seru. Dan di sini Anya ini, si anaknya ini udah main peran banyak gitu lah ya dalam ceritanya. Dan ini aku suka ketika adegan ini nih. Ya pokoknya aku suka banget lah. Ada adegan di mana Anya Astagfirullah, belibet gak? Di mana Anya ini kayak ya berjuang gitu, berjuang untuk
misi si Lloyd alias ayahnya itu. Jadi aku suka banget dah. Dari sini chemistry Lloyd sama Yor juga makin kerasa. Terus di sini aku juga suka Anya ini apa ya, punya chemistry juga dengan teman-teman di akademi atau di sekolahnya itu. Menarik, bagus banget. Dan ini jadi aku tahu sekarang kenapa ada anjing di cover volume keempat. Dan sekarang aku benar-benar nggak sabar untuk baca volume keempat. I literally will collect this series. Beneran deh, ini bagus banget dan aku selesaikan ini hanya dalam waktu 2 jaman kayaknya. Tapi ya bagus lah. Dari sini ada beberapa sticky notes atau tanda gitu. Ya semacam quotes gitu dan juga ada beberapa hal yang lucu jadi makanya aku tandain. Gitu aja sih kayaknya untuk updatesnya. Dan sekarang ini tanggal 8 dan sekarang udah kayak malam gitu. Ini nggak malam-malam banget sih, jam 9 lah ya. Ya jam 9 itu malam. Oke, kayaknya gitu aja untuk updatesnya. Ini aku suka banget. I will cari yang volume keempat. Dan pokoknya aku suka banget sama yang ini. Oh ya, BTW di sini aku mau ngomongin juga ini sekalian ya, mumpung masih nge-record. Di sini tuh ada kayak bagian dimana menunjukkan OOTD kali ya. OOTD-nya Yor di sini nih. Yang merah-merah ini gimana sih cara bukanya, astaga. Nah ini, jadi kayak ada OOTD-nya Yor dalam seminggu, jadi dari hari Senin, Selasa sampai Minggu gitu kayaknya sih. Soalnya ada day 1, day 2, day 3. Jadi kayak ya mungkin buat kalian bisa jadi inspirasi juga. Dan aku jujur sebenarnya baru nyadar juga kalau di extra mission ini lumayan menarik juga ceritanya. Nggak tahu ya ini kayak bersambung gitu tapi kayak nggak terlalu matching sama cerita sebelumnya tapi tetap masuk gitu ke ceritanya, paham gak sih? Tetap masuk dalam satu kesatuan volume ini. Dan di volume 2 juga ada sih, tapi di volume 1 seingat aku nggak ada deh. Tapi ya udah sih, kayak gitu aja ya untuk updates di hari Jumat ini. Kita akan ketemu lagi besok dan kita akan lihat buku apa lagi yang akan aku update ke kalian. By the way, ini ice coffee enak banget. Halo semuanya, ini sekarang hari Sabtu tanggal 16 Juli dan di sini aku lupa untuk updates ini dan ini aku kayaknya agak cepet aja ya karena memoriku mau habis. Jadi Jatuh ke Angkasa ini udah selesai aku baca di tanggal 13 gitu. Aku lupa hari apa ya, itu kayaknya hari Rabu. Jadi sekitar 4 hari ya setelah aku tuh ngupload progres membaca Jatuh ke Angkasa ini. Dan sayangnya aku kayaknya kurang cocok dengan ceritanya karena menurutku di bagian ending ini kayak tokoh utama ini kayak cuma sedih-sedih gitu loh gara-gara perlakuannya sendiri gitu. Jadi kayak nyebelin gak sih? Dia itu kayak terlalu tinggi berekspektasi ya kalau menurut aku. Jadi kayak dia dipatahkan oleh ekspektasinya. Jadi kayak menurutku itu bukan kesalahan tokoh cowoknya sih. Jadi ya ini romance pada umumnya gitu ya, if you know. Tapi aku suka karena gaya berceritanya tuh enak. Tapi sayangnya setengah buku ke belakang kayak sekitar halaman 70 ke atas gitu sampai selesai, ya ceritanya kayak gitu. Jadi kayak cuma sedih-sedih aja gitu. Jadi kayak I'm so sorry. Jadi untuk yang ini aku cuma bisa kasih 3 bintang. Jadi kayaknya aku mau akhiri dulu reading vlog untuk bulan Juli ya. Makasih banyak banget buat yang nonton. Maaf ini ngebut, ya pokoknya kayak gitulah. And I'll see you on the next one. Dadah.